Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrillah wa ni'matillah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wajadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Wa rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrizni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasyiran. Ya arhamar rahimin, irhamna ya zal zalali wal ikram. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sahabat-sahabat tauhid Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita bertemu kembali dalam tausiah Islami yang insya-Allah kita jadikan media ini sebagai media takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bagi sahabat-sahabatku yang baru bertemu dengan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya, membagikannya, like, subscribe dan komen. Sahabat-sahabat tauhid Islami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita berbagi pengalaman kembali. Ya, sebuah pengalaman dalam pencapaian ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mencapai tauhid, ma'rifatullah, ada beberapa dasar yang harus kita pahamin. Yang pertama, dasarnya adalah Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allamal bil qalam. Nah, di sini yang akan kita bagikan sahabat-sahabatku adalah makna daripada 'allamal bil qalam. Ya. Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan langit, bumi serta isinya, yang pertama yang diciptakan Allah adalah qalam. Qalam itu adalah merupakan suatu proses nurun ala nurin, cahaya-cahaya Allah yang meliputi dari sekalian cahaya, dan cahaya itu yang disebut oleh Imam Al-Ghazali adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabatku, pengalaman ini yang membawa diri pribadi saya mencapai puncak spiritual yang insya Allah ini kubagikan kepada sahabat-sahabatku. Mudah-mudahan menjadi suatu amal ibadah kita yang bermanfaat dari dunia hingga akhirat. Pertanyaannya sangat sederhana sahabat-sahabatku, kaum muslimin rahimakumullah. Bagaimana cara untuk membangkitkan diri spiritual kita kepada Allah? Ini yang akan kubagikan kepada sahabat-sahabatku. Pertama, pahami dulu apa itu al-qalam. Qalam adalah suatu proses yang mana Allah ciptakan sebelum ada langit dan bumi. Lantas siapa yang ada di situ? Tidak lain dan tidak bukan adalah Allahu nurus samawati wal ar. Yang ada di situ adalah Allah, mutlak hanya Allah Subhanahu wa taala. Lantas setelah Allah ada, wujud Allah itu ada, ya, maka siapa lagi yang kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan nurus samawati wal ar. Maka adanya Allah, adanya cahaya langit dan bumi. Itulah rahasianya sahabat-sahabatku. Lantas pertanyaan yang kedua, bagaimana cara membangkitkan cahaya itu di dalam diri pribadi kita? Sahabat-sahabatku, cara untuk membangkitkan nur, nur Allah itu sendiri, merupakan nurun ala nurin, cahaya yang berdimensi-dimensi cahaya. Ada cahaya Allah memiliki dimensi cahaya kembali, surat An-Nur ayat 35, buka kembali surat An-Nur ayat 35 dan pahami. Maka di situ ada nurun ala nurin, cahaya Allah. Maka dengan cahaya Allah itu memiliki dimensi cahaya nur. Nur siapa? Dialah Nur Abdullah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sirah nabawinya, sekali lagi, waktu Abdullah sedang berjalan, sekali lagi, maka nurullah itu memancar di tubuh Abdullah.
Ini syirah nabawinya dalam Barzanji yang kita baca. Sehingga nurullah itu memancar di tubuh Abdullah, ya. Sehingga Siti Aminah memandang tubuh daripada Abdullah itu memancar nurullah. Akhirnya Siti Aminah jatuh cinta kepada Abdullah. Dengan proses cinta mereka, maka lahirlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sejarah nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayasya. Sahabat-sahabatku, rahasianya yang akan kubagikan kepada sahabat-sahabatku kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana supaya nur Muhammad itu bangkit dan hidup di dalam diri pribadi seseorang. Pertanyaannya seperti itu, maka jawabannya adalah jadikan diri kita sebagai Abdullah. Sekali lagi, jadikanlah diri pribadi kita sebagai hambanya Allah. Itulah aplikasi, ya, cara untuk mendapatkan nur Muhammad hidup di dalam sanubari kita masing-masing. Sekali lagi, innama yakhsyallahu min ibadihi. Sekali lagi, hamba Allah itu adalah alim ulama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.